Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal lagi teman-teman untuk persiapan CPNS 2021, yaitu salah satu materinya yaitu TWK, submaterinya Pancasila. Nah, dimana di video sebelumnya kita udah bahas-bahas ya soal-soal Pancasila, tapi itu lebih ke pengamalan sila-sila di Pancasila teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas Pancasilanya mengenai seperti sifat-sifatnya, fungsi, nilai-nilai, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke soal, tetapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Oke, soal yang pertama, maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Nih teman-teman, universal ya, adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. Atau E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah B ya teman-teman. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Ini berarti Pancasila dapat diterapkan dan digunakan di bagian manapun di seluruh dunia. Namanya juga universal ya teman-teman ya. Nah, yang perlu kalian ketahui juga tentang nilai Pancasila yang bersifat subjektif dan objektif teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nilai Pancasila bersifat subjektif. Nah, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif karena keberadaan Pancasila dan nilai-nilainya melekat dan bergantung pada bangsa Indonesia. Nah, sifat subjektif Pancasila yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila adalah pandangan atau falsafah hidup sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kebaikan, keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang ketiga, nilai Pancasila memiliki nilai-nilai religius atau rohani seperti kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, dan lainnya yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu dia tentang nilai Pancasila yang bersifat subjektif teman-teman ya. Nah, kalau nilai Pancasila yang bersifat objektif itu memiliki maksud yang pertama, inti nilai Pancasila tetap ada sepanjang waktu di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan rumusan Pancasila memiliki arti yang paling dalam, yaitu menunjukkan adanya sifat umum universal serta abstrak. Jadi apabila ada soal-soal tentang nilai Pancasila bersifat subjektif objektif, kalian sudah bisa ya teman-teman untuk menjawabnya. Lanjut. Soal nomor 2, berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai ancaman. Kekuatan Pancasila terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut. B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. C. Pegawai negeri sipil. D. Kekuatan TNI. Atau E. Keyakinan rakyat Indonesia. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah B teman-teman ya. Pancasila sebagai dasar negara tetap tegak walaupun mengalami berbagai percobaan. Nah, adapun kekuatannya terletak pada keyakinan akan kebenaran dan kebermaknaan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Itu dia teman-teman. Lanjut. Soal 3, Pancasila sebagai stat fundamental norm artinya adalah A. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. B. Pancasila berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain. C. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. D. Pancasila sebagai dasar untuk bergaul dengan negara lain. Atau E. Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Yang mana teman-teman? Yang paling harus kita ketahui apa itu stat fundamental norm ya teman-teman. Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah C ya teman-teman. Stat fundamental norm adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi
dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi fundamental. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Kita silang saja. Oke, nomor 4, gagasan pertama mengenai pemberian nama, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dengan Eka Prasetya Pancakarsa dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada pidato A. Menyambut peringatan ulang tahun ke-25 Gajah Mada tanggal 19 Desember 1972. B. Di dalam raker Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tanggal 12 April 1976. C. Pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR tanggal 16 Agustus 1975. D. Pidato kenegaraan dalam rangka sidang umum MPR tahun 1978. Atau E. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sebagai penambah wawasan kalian saja. Jadi pemberian nama Eka Prasetya Pancakarsa dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada pidato pembukaan musyawarah kerja Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April 1976. Jadi pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Saya ada dapat soal yang seperti ini teman-teman, salah satu sejarah ya teman-teman. Nah, yang saya dapat tentang SBY ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bakal dapat juga soal-soal sejarah tentang Pancasila dan lain-lain di tes CPNS 2021 nanti. Jadi persiapkan saja ya teman-teman, banyak-banyakin nambah-nambah wawasan tentang sejarah. Itu dia. Lanjut. Nomor 5, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan A. Keyakinan yang memiliki kebenaran. B. Sikap mental, tingkah laku, dan norma sosial. C. Petunjuk, penuntut, dan pegangan sikap. D. Pandangan hidup. E. Pedoman hidup bangsa. Yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan. Norma-norma nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 6, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. Atau E. Kesepakatan para pendiri bangsa. Yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan Indonesia. Itu dia teman-teman. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Oke, itu tadi soal-soal yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, saya juga ada beberapa materi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, fungsi adanya Pancasila. Nah, apa-apa saja fungsi adanya Pancasila? Yang pertama, sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai pandangan hidup warga negara Indonesia. Lalu sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kalian harus mengetahui ya teman-teman fungsi adanya Pancasila. Lalu nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara ada 3 teman-teman. Yang pertama, nilai praksis. Nah, nilai praksis ini merupakan nilai yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan cara masyarakat melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian ingat aja praksis atau praktek. Nah, prakteknya ya teman-teman ya. Jadi nilai praksis ini nilai yang terkandung di kehidupan sehari-hari, praktek di kehidupan sehari-hari teman-teman. Kalau ada soal ini ingat aja praksis nih praktek teman-teman. Lalu nilai instrumental. Instrumental artinya kan apa ya teman-teman ya? Medianya gitu.
Jadi nilai instrumental merupakan nilai lebih lanjut dari nilai dasar yang dijelaskan secara dinamis dan kreatif dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi instrumentalnya atau medianya itu UUD 1945-nya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu nilai ideal. Nilai ideal merupakan nilai dasar yang tetap atau tidak berubah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu teman-teman yang perlu kalian ketahui ya teman-teman ya. Lalu ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, terpapar lengkap nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, tetapi di sini yang lebih singkatnya saja biar kalian lebih mudah hafal ya teman-teman ya. Nah, sila yang pertama itu keyakinan tentang adanya Tuhan, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu toleransi dari antar umat beragama, itu sila pertama. Kalau sila kedua, kesamaan derajat dari setiap warga negara Indonesia, berani dalam membela kebenaran kebenaran, dan memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Itu sila yang kedua. Ingat ya teman-teman ya. Lalu sila yang ketiga, terdapat rasa terdapat rasa persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua, timbulnya rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme. Lalu rela berkorban demi bangsa Indonesia. Lalu sila yang keempat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, itu dia. Lalu sila kelima, sikap budi pekerti yang luhur, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan kesejahteraan yang merata. Nah, itu dia teman-teman materi dan soal-soal pembahasan mengenai Pancasila. Nah, mungkin kedepannya saya akan mengupdate lagi soal-soalnya ya teman-teman dengan materi-materi yang berbeda. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga kalian semua bisa lulus CPNS 2021. Amin. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.